Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan NIM 933104119. Di sini saya dari kelompok yang terakhir, dari kelompok perubahan agama dan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari perubahan agama dan sosial. Perubahan sosial sendiri yaitu merupakan suatu perubahan baik dari kelembagaan dalam masyarakat ataupun yang di dalamnya mengenai tentang nilai-nilai ataupun norma-norma yang berada dalam masyarakat sendiri. Sedangkan perubahan itu sangat dibutuhkan di dalam sosial. Karena apa? Karena suatu perubahan di situ akan membentuk pola pikir ataupun membentuk karakteristik dari sebuah masyarakat sosial itu yang baru, seperti halnya dari yang dulunya belum mengetahui tentang teknologi dan sekarang ada kemajuan dari teknologi. Dari faktor-faktor perubahan sosial sendiri itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri yaitu perubahan kependudukan. Perubahan kependudukan di sini yang dimaksud yaitu perubahan dari sesuatu desa ataupun kota itu yang dulunya ada beberapa masyarakat yang sudah tidak ada, dalam artian itu ataupun dalam tanda petik yaitu sudah meninggal ataupun sudah pindah terhadap kota lain. Itu merupakan dari perubahan penduduk. Terus yang kedua yaitu ada perubahan eksternal. Perubahan eksternal ini ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Dalam artian faktor pendorong itu faktor pendorong dalam untuk untuk merubah suatu masyarakat tersebut. Berarti di situ ada suatu faktor pendorong dari eksternal. Terus lagi yaitu ada faktor penghambat. Dan faktor penghambat di sini yaitu meliputi dari masyarakat yang tertutup, seperti halnya tertutup terhadap terhadap dinamika zaman yang ataupun sekarang lebih dikenal era 4.0 yaitu digital lebih mendominasi daripada masa-masa sebelumnya. Terus lagi perubahan agama. Perubahan agama dalam artian di sini yaitu bukan kok perubahan agama sih, perubahan sosial, dan di dalamnya itu ada agama yang mendorong ataupun agama sebagai pendorong perubahan sosial. Karena apa? Karena di sini agama adalah suatu nilai ataupun sesuatu yang dianut oleh suatu masyarakat. Seperti halnya ada agama Islam dan agama Kristen. Dan di dalam Indonesia itu ada 6 agama yang disetujui dari pemerintah, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, dan agama Protestan. Ya. Konghucu, Kristen ada 2 itu, Katolik dan Protestan. Nah, sedangkan di dalam sini itu ada munasabah ayat ataupun ayat yang menjelaskan mengenai tentang perubahan sosial, yaitu yang berbunyi sunnatullahi fil fitini haulan min qabl walan tajdili sunnatillahi tabdila. Berarti di sini yaitu memiliki arti bahwa dengan demikian dalam setiap masyarakat pasti akan terdapat perubahan yang berbeda antara suatu masyarakat dan masyarakat yang lain. Bukan mengenal atau tidaknya perubahan, karena perubahan itu senantiasa ada. Baik perubahan tadi ada yang perubahan dari masyarakat sendiri ataupun perubahan dari pola pikir atau perubahan dari konstruk wilayah sendiri kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang perubahan agama dan sosial sendiri. Kurang lebihnya kalau dari saya ada kesalahan baik tutur kata ataupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Mahasiswa adalah suatu agen dalam perubahan ataupun di dalamnya ada agen of change. Maka kita di sini, kalau kita sudah terjun di masyarakat, kita harus bisa merubah pola pikir dari masyarakat yang
belum mengenal tentang teknologi ataupun yang lainnya untuk menjadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Abdullah, NIM 933104219. Saya akan menjelaskan tentang perubahan agama dan sosial. Agama dalam kehidupan berfungsi sebagai sistem nilai yang memuat norma. Norma ini menjadi suatu acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama. Dalam perubahan sosial, agama berperan dalam memberikan dan membentuk nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan manusia, sedangkan perubahan mengarah ke progres. Dengan demikian, proses perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab setiap masyarakat.